ada 4 perkara yang dimana sedikitnya yang 4 perkara itu kasirun ternyata banyak. Fayata'addan nasu bidzalikal qalil. Yang pertama al-waj'u ay al-alamu, sakit, rasa sakit, al-waj'a itu. Kadang kesakitan yang kita alami, rasa sakit yang kita alami itu sedikitnya dianggap banyak. Kita lagi jalan nginjek puntung rokok saja gitu, yang masih ada apinya, padahal puntung rokok, waduh sakit sekali gitu, padahal mah cuma puntung rokok. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya, para asatidah, para hujjat, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam, Habibana Karim, wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasuna. Maqalah yang ke-30 ini akan menceritakan tentang perkara yang sedikitnya dianggap banyak. Perkara yang sedikitnya dianggap banyak. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, arba'atu asya qaliluha katsirun.
ada 4 perkara yang dimana sedikitnya yang 4 perkara itu kasirun ternyata banyak. Faya ta'addan nasu bidzalikal qalil. Yang pertama al-waj'u ay al-alamu, sakit, rasa sakit, al-waj'a itu. Kadang kesakitan yang kita alami, rasa sakit yang kita alami itu sedikitnya dianggap banyak. Kita lagi jalan nginjek puntung rokok saja gitu, yang masih ada apinya, padahal puntung rokok, waduh sakit sekali gitu, padahal mah cuma puntung rokok. Insyaallah dia belum bara api yang sangat banyak. Atau kita terkelupas kulit atau apa saja gitu, kuku kita copot dan sebagainya, kadang rasanya itu waduh sakit sekali, padahal mah cuma tergores sedikit seperti itu. Dan ini rasa sakit ini kadang sedikitnya itu dianggapnya banyak gitu ya, Masya Allah. Apalagi yang sakitnya adalah sakit hati, itu ini paling banyak. Apalagi yang sakitnya hati, sampai banyak orang yang dibawa sampai mati, padahal mah cuma sakit hati. Betul Bu ya? Ya Allah, cuma dikatain orang ya, diomongin orang gitu. Kadang rasa sakitnya itu sangat sakit, sakitnya itu di sini. Di situ sakitnya di mana Bu? Di sini. Insya Allah sakit gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, wal faqru ay faqdu ma yahtaju ilai. Yang kedua, perkara yang sedikitnya itu dianggap banyak adalah fakir. Itu ya. Fakir itu di sini maksudnya faqdu ma yahtaju ilai. Artinya sesuatu yang tidak ada ketika dibutuhkan. Sesuatu yang tidak ada ketika dibutuhkan. Ini fakir gitu ya, kebutuhan. Kita sangat butuh sekali kepada sesuatu, padahal sesuatu itu tidak, nilainya itu tidak sangat banyak. Perkara yang dianggap kita remeh, tetapi ketika hilang itu serasa kehilangan banyak gitu. Ya Allah, kadang kita ngalamin yang seperti itu. Ya Allah, ini kurang 5.000 lagi gitu ya. Padahal ada apa ya? Ada 995.000, kurang 5.000. Ya sedikit lagi 5.000 gitu. Nah gimana kalau nggak ada, kita ngodok kemana-mana juga ada gitu ya Allah. Padahal yang sedikit ya, 5.000 sedikit, tetapi pas tidak ada itu benar-benar butuh kita, dianggapnya banyak. Itu seperti itu. Jangan-jangan 5.000 ya, 1.000 saja gitu ya, atau 500 rupiah saja. Kalau benar gak ada gitu, Masya Allah. Ada saat-saat seperti itu ya Bu, pernah Bu? Ya Allah, ini anak jajan kurang 500, nyari-nyari gitu. Ya Allah, ini kemana ya uang 500? Biasanya suka banyak sekali gitu. Ya pas gak ada gimana? Pas dibutuhkan gitunya nggak ada. Bener kerasa nggak? Wah pasti kita sering ngerasain seperti itu ya Allah. Pernah ngerasain seperti itu. Ya Allah. Padahal sedikit itu dianggap
banyak itu ya, masalah padahal mah nilainya nggak seberapa, masya Allah itu ya, fakir itu. Jadi faqdu ma yahtaju ilai, kehilangan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Atau kalau ibu-ibu nih ya, celana anaknya sobek, mau dijahit, nyari jarum. Itu kira-kira jarum berapa harganya sih? Ya Bu, jarum paling berapa sih harga yang jarum kecil? Tapi ketika dibutuhkan itu berharga, betul gak? Ya Allah, padahal cuma jarum gitu ya. Sedikitnya kadang dianggap, ketika sesuatu yang sedikit pada waktu dibutuhkan nggak ada, maka anggapannya itu berharga, masya Allah. Beda dengan ketika kita banyak segala, uang banyak, nggak kerasa apa ya? Gitu, kita punya uang 1 juta contohnya, gitu ya. Ya hilang 10.000, nggak kerasa, betul gak? Ya iya kan, kita punya 1 juta, gitu, seperti itu. Tapi ketika butuh 1.000 rupiah, gitu, ketika itu dibutuhkan, pas dibutuhkan, nggak ada rasanya, masya Allah. Ternyata seperti itu ya. Emang perkara kecil itu kadang kalau sangat dibutuhkan itu benar-benar berharga. Maka jaga yang kecil, yang kecil itu harus dijaga, jangan sampai hilang. Karena ketika dibutuhkan nggak ada, kita sulit sendiri. Makanya kalau orang tua kita apa aja disimpan. Kadang barang-barang yang kita anggap wah kayak emang nggak ada harganya gitu. Padahal ketika dibutuhkan, sampai sendal gitu ya, sudah sudah copot itu ya, tetap disimpan gitu. Jadi kadang kita bingung juga kenapa gitu ya. Padahal ketika hilang sebelah, nah ada sebelah lagi kan ya. Walaupun ininya berbeda. Jadi 2 toko, gak apa-apa ya. Ketika dibutuhkan itu bermanfaat, seperti itu. Jadi jangan nganggap orang kecil itu tidak ada harganya. Ketika dibutuhkan itu sangat berharga, betul Bu? Ya Allah. Selanjutnya yang ketiga, wanaru, api. Ini yang tukang rokok. Wanaru, api itu ya. Ini kita dapat rokok berapa bos itu ya. Pas mau ngerokok, apinya nggak ada gitu. Gimana tuh? Mana api ya gitu? Perasaan tadi di bawah. Gitu. Ya betul gak? Ya Allah, padahal udah makan jengkol, ya kayaknya enak rokoknya. Pas mau ngerokok, apinya nggak ada. Ya Allah gitu. Padahal tinggal korek, berapa sih harganya korek api kan gitu. Tetapi walaupun kecil itu, ketika dibutuhkan nggak ada, ya Allah berharga sekali, masya Allah. Itu api. Butuh apa enggak kita api? Butuh. Tapi apinya yang bermanfaat itu ya, masya Allah. Kita mau masak mie malam-malam lapar gitu ya. Pas ngotrekin gas, aduh habis. Ya Allah, gitu ya. Pas mau diseduh pakai air panas, habis air panasnya. Allah, kan seperti itu. Api tuh, kira-kira api butuh, gitu ya. Kalau orang tua kita yang sering ke hutan gitu ya, ke kebun, itu biasa perkara-perkara kecil itu jarang ditinggalkan, pasti dibawa api, walaupun orangnya tidak pernah ngerokok gitu. Kan kalau ke kebun bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih kebun gitu, ngebakar, itu pasti pakai api seperti itu, insya Allah. Gitu ya, api itu butuh, atau bahasanya seperti apa ya, garam, itu garam juga ya, betul gak? Ini garam butuh apa enggak? Coba kalau masak, wah kita masak mau enak nih, masaknya sembur dan sebagainya, garamnya nggak ada.
Ya Allah, ada sesuatu yang kurang seperti itu. Itu ya, garam. Wal adawatu, yang terakhir, yang keempat adalah permusuhan. Itu ya, ai qasdul idrar al mutamakkinu fil qalb. Jadi permusuhan. Makanya ada istilah peribahasa mengatakan teman 1000 terlalu sedikit, musuh 1 terlalu banyak, seperti itu. Ada istilah gitu ya. Itu ngambilnya dari sini, Pak. Itu ya. Kita punya musuh 1 aja, ya Allah, kerasanya banyak. Apalagi musuhnya tukang fitnah gitu. Musuhnya tukang fitnah, gitunya, tukang ngadu domba. Udah bahaya itu. Gitu ya, gak tenang kitanya, betul gak? Itu, Masya Allah. Makanya usahakan hidup kita nggak punya musuh, gitu ya, ya Bu ya. Usahakan hidup kita dimanapun jangan ada musuh. Mudah-mudahan kita mah nggak ada ya seperti itu. Banyakannya saudara, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, insya Allah tenang kalau kita banyak saudara, gitu ya. Makanya kepada siapapun kita harus baik, iya, kepada siapapun kita harus baik. Yang kan seperti itu, kita bermusuhan sama hewan saja gitu, itu ya, hewan saja. Ketika mau lewat ke rumah yang ada hewan yang kita takutin, takut sekali gitu, betul gak? Waduh, jangan lewat sana gitu, ada anjing galak gitu. Gitu ya. Itu kadang ke hewan saja, apalagi ini manusia. Insya Allah, gitu nggak enak, Pak. Anda punya musuh itu nggak enak. Makanya cepat-cepat islah, gitu ya. Cepat-cepat kita berdamai, jangan sampai kita ada musuh, gitu ya. Jangan sampai kita punya musuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul aqli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawadudu ilan nas. Tuh, ini kata Rasul, pangkalnya akal ba'dal iman, setelah iman, adalah at-tawadudu ilan nas, saling kasih sayang kepada manusia. Enak, Pak, ya Allah. Kalau kita mendebar kasih sayang dimanapun kita berada, enak disambut di mana-mana, betul ya. Kalau kita banyak saudara dimanapun, enak hidup dimanapun, aman, nyaman, tentram, gitu. Enggak takut apa. Kenapa? Karena kita banyak saudara. Makanya tebarkanlah kasih sayang di antara kita. Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, kasih sayang di antara kita. Jangan menebarkan permusuhan di antara kita. Masya Allah, mau ke gang ini banyak saudara, enak gak? Ya Allah, coba kalau ke pasar saja, ternyata orang pasar itu satu gang kita, rame gak, Pak? Rame, gak usah beli, betul gak? Ya Allah, yang ini ngasih mangga gitu kan, satu aja, kalau ada 10 lumayan gitu ya, bisa 2 kilo itu. Betul ya. Itu kalau orang tua kita dulu ya, orang tua kita dulu kalau di kampung itu nggak usah bayar kayak beli-beli seperti itu, Pak. Sayuran atau apa, kalau lagi panen itu suruh ngambil, nggak usah bayar. Yang ini apa, nanam sayuran ini sayuran itu, wah pulangnya itu 1 karung sayuran gitu. Padahal itu tidak beli. Kenapa? Karena banyak saudara seperti itu. Masya Allah. Dimanapun kita berada gitu ya. Waduh, pas kita kehilangan apa gitu, kita bisa minjem tuh, ya, karena punya saudara. Alhamdulillah, sini ada nih kenalan nih saudara, bisa mampir dulu gitu ya. Insya Allah ketika kita lebih membutuhkan. Makanya
tebarkan kasih sayang di antara kita. Waqala Sayyidina Sulaiman alaihi salam libnihi. Pernah Nabi Sulaiman ini berkata kepada anaknya, la tastaksiru ayyakuna laka alfu sadiq fal alfu qalil wala tastaqilu ayyakuna laka aduwwun wahid fal wahidu kasir. Ternyata ibarat itu adalah ucapannya Nabi Sulaiman. La tastaksiru ayyakuna laka alfu sadiq. Janganlah kamu menganggap banyak mempunyai alfu sadiq 1000 sahabat. Ini ternyata Nabi Sulaiman nih. Fal alfu qalil, sahabat yang 1000 itu qalilun, hanya sedikit. Wala tastaqilu ayyakuna laka adu. Janganlah kamu menganggap sedikit mempunyai seorang musuh. Fal wahidu kasirun, karena musuh satu, kasirun itu sangat banyak. Ternyata istilah ini, peribahasa ini adalah Nabi Sulaiman yang mengatakan kepada siapa? Anaknya. Masya Allah, gitu ya. La tastaksiru ayyakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalil. Janganlah kamu menganggap banyak mempunyai 1000 sahabat. Fal alfu qalil, sahabat yang 1000 itu hanya sedikit. Wala tastaqilu ayyakun laka aduwwun wahidun fal wahidun kasir. Janganlah kamu menganggap sedikit mempunyai seorang musuh. Tuh, fal wahidun kasirun, musuh yang satu itu sangat banyak. Itu Masya Allah. Ini istilah Nabi Sulaiman, kita baru tahu ya. Ini istilah Nabi Sulaiman, nasihat beliau kepada anak-anaknya. Ini ada 4 perkara yang sedikitnya itu dianggap banyak, gitu ya. Apa yang pertama? Al-waja'u, rasa sakit. Terus kedua, al-faqru, kefakiran, ya, kebutuhan terhadap sesuatu tapi pas dibutuhkan tidak ada. Wanar, tiga, api. Terus yang keempat, permusuhan, gitu ya. Masya Allah. Ini hal-hal yang sedikitnya dianggap banyak. Wal maqalatul hadiyatu wassalasuna. Selanjutnya maqalah yang ke-31. Maqalah yang ke-31 ini akan menceritakan tentang perkara-perkara yang hanya dapat diketahui oleh 4 orang. Perkara-perkara yang hanya dapat diketahui oleh 4 orang. Apa saja ya? An Hatimil Asam rahimahullahu ta'ala, dari Imam Hatim al-Asam, semoga Allah selalu merahmati, annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara, la ya'rifu qadraha, yang tidak akan tahu nilainya, illa arba'atun, kecuali 4 orang yang hanya tahu. Minnal ajnasadi, 4 jenis orang. Mana yang pertama? Asyabu la ya'rifu qadrahu illa syuyuh. Gitu ya, masa muda, itu kemudaan. Itulah ya'rifu qadraha, tidak diketahui kadarnya atau nilainya, illa syuyuh, kecuali oleh orang yang sudah tua. Gitu ya. Ini kerasa kan nilainya waktu muda dulu. Masya Allah, pengen sekali kita kembali
muda, ya betul. Tapi kadang ada orang tua yang merasa masih muda. Atau ada yang sudah tua tapi semakin jadi tua-tua. Keladi, semakin tua semakin menjadi tadi itu ya. Seperti apa masa puber itu gitu. Kalau orang tua masuk ibaratnya apa istilahnya itu, jadi sudah enggak punya rasa malu lagi gitu orang tua. Itu ada dulu ya, kakek-kakek dan nenek, ya Allah kalau di jalan pegangan tangan gitu, insya Allah. Jadi dua-duanya sudah meninggal, istri dan suaminya masing-masing gitu. Ternyata kayaknya dulunya pacar gitu ya. Udah ketemu tua itu apa sih istilahnya ya, kalau bukan beger ya gitu. Kalau sudah tua apa tuh, beger mindoan apa ya, beger ya, ketemu udah tua itu nggak punya malu Pak, di tengah jalan yo pegang-pegangan tangan. Ya Allah, disorakin juga tenang be gitu, padahal mah sudah tua, Masya Allah ya. Seperti itu ya. Nih mana tadi, syabun la yaru qadruha illa jadi kemudahan itu tidak ada yang tahu nilainya, nilai masa muda itu gitu. Kecuali sama orang-orang yang sudah tuh. Makanya kita suka menasehati anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tahu ketika kondisi lagi seusia mereka, tahu karena kita ngalam jangan itu ya, kasep gelis gitu ya, neng tete jangan gitu. Kenapa? Karena kita pernah ngalamin kadang masa-masa seperti itu, Masya Allah. Itu ya, jadi kalau orang muda ya, namanya anak muda, betul gak? Dimarahin apapun gitu, kita cegah gimana pun, gak bisa gitu ya, seperti itu. Kita ngerasakan ya, iya kita kan ngalamin masa muda. Ya Allah, masa yang berapi-api, ya Allah. Dan itu banyak akalnya gitu. Itu banyak akalnya, ada baik gitu jalannya, Masya Allah. Ini ternyata kita juga ngalamin seperti itu. Makanya kalau sudah tua biasanya kalau kata orang tua istilahnya apa, genteng kadek gitu ya, bahasa apa sih, legok tapak genteng kadek kalau istilah Sunda ya, legok tapak genteng kadek. Maksudnya sudah banyak pengalaman karena sudah banyak makan asam garamnya kehidupan, itu istilahnya gitu ya. Maka kita bisa ngenasehatin karena kita sudah ngalamin masa-masa yang seperti itu, Masya Allah. Itu kan dulu kita waktu di pondok, ya Allah, bader itu ya, nakal, jarang ngaji gitu. Guru kan gitu seperti itu, nanti kerasa yang malas ngaji nanti kerasa gitu ya. Ketika nanti sudah jadi ustadznya gitu, pas dibutuhin ilmu itu gak bisa gitu. Itu baru kerasa. Kita kalau dulu itu nggak pernah nggak pernah ngeh gitu, nggak pernah ngerti sampai ke sana. Tetapi setelah mengalami masa-masa, ya Allah ternyata iya. Makanya kata guru harus segala bisa, begitu Pak. Ketika pas dibutuhkan ya, ilmu yang dibutuhkan pada waktu itu kita nggak bisa, menyesalnya. As-soib doyatul laban gitu, penyesalan itu nggak pernah di depan. Gitu ya, Masya Allah. Itu biasanya gitu, anak-anak biasanya gitu, disuruh ngapalin nggak mau gitu, suruh ngapalin nggak mau, males gitu. Biasanya kan kalau ngapalin seminggu sekali gitu. Itu kalau padahal apa susahnya ya kalau ngapalin setiap hari, tetap aja pas waktu mau setoran baru ngapalin. Biasanya seperti itu kan gitu mah. Jadi laas lagi sebut bahasa ini, kayak kita meneteskan air di daun talas, cuma laas doang sebentar doang gitu, hafal
pas minggu dicoba lagi lupa lagi. Kenapa? Karena ngapalinnya cuma seminggu sekali. Kenapa ke 3 hari ya, betul gak? Coba, kan banyak kan seperti itu anak-anaknya. So, kalau kita lihat gitu ya, kalau mau ulangan, mau ujian baru ngapalin sistem kebut semalam, apa namanya itu? Wah, di track gitu ya. Ya pelajaran 1 semester di track 1 malam. Kalau ini otak buatan Cina udah angus itu. Betul ya? Ya Allah, tapi lumayan sih nilainya ya 6, 7. Coba kalau tiap hari ya bisa 100 nilainya, betul gak? Tuh, seperti itu. Kadang kalau anak muda ya seperti itu, susah. Tetapi ketika kita udah ngalamin, iya ya, makanya kita ngasih nasihat deh, ngapalin setiap hari. Besok pelajaran apa? Sok siapin sekarang bukunya, kan gitu. Kenapa? Karena kita sudah ngalamin. Itu hal-hal yang seperti itu, Masya Allah. Makanya kalau yang rajin insya Allah berhasil. Makanya orang tua emang yang suka ngasih nasihat. Kenapa? Karena sudah ngalamin masa-masa seperti. Guru juga sama menasihatin muridnya. Kenapa? Karena juga ngalamin pada saat menjadi murid. Iya kan, nggak tiba-tiba langsung jadi ustadz. Enggak, di sekolah dulu, betul gak? Ngaji dulu kalau yang di pondok. Mal tiba-tiba jadi sarjana ya. Betul gak? Sekolah enggak tiba-tiba jadi sarjana gitu. Tetap ada tahap belajarnya seperti itu. Masya Allah itu ya. Nah, jadi kemudahan itu tidak ada yang tahu nilainya kecuali oleh orang yang sudah tua, ahlul haram gitu ya. Yang sudah pikun, Masya Allah. Makanya sekarang sudah kerasa, aduh, kalau dulu Maya masih muda kita masih kuat itu ya. Ya Allah, sekarang mah serba kerasa, betul ya. Aduh ya Allah, ngangkat yang berat-berat dikit langsung pinggang kena kan gitu. Gitu, pegel segala macam ya Allah. Ternyata seperti itu. Maka manfaatkanlah masa muda, masa kuat kita. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Yang kedua, wal afiyatu. Afiyah itu apa? Kebahagiaan. Di sini artinya kebahagiaan. Ayat difaul makruh, bisa terhindar dari sesuatu yang tidak enak. Tuh ya, bahagia kita ya. Senang. La ya'rifu qadraha, yang tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu nilainya itu afiyah, kebahagiaan, illa ahlul bala, kecuali oleh orang-orang yang sudah tertimpa musibah. Betul gak? Iya kan? Ya Allah, contohnya sakit aja gitu ya. Afiyah itu kebahagiaan, suatu yang tidak enak itu ya, bisa terhindar kita dari sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, itu tidak disenangi. Itu bisa tahu kadarnya oleh orang-orang yang sudah tertimpa oleh sesuatu yang tidak enak itu, betul? Iya, Masya Allah. Qala Al-Ghazali badal hadhil jumma wala ya'rif qadral ghina illa ahlul faqr. Imam Ghazali pernah mengatakan supaya lebih enak, yaitu kadar atau nilainya kekayaan, nilai kaya itu tidak ada yang tahu illa ahlul faqr, kecuali oleh orang yang sudah mengalami fakir gitu. Makanya kalau yang dari kecil terus kaya sampai itu, mereka nggak tahu nilainya kaya itu. Kekayaannya itu bisa bernilai karena dia sudah mengalami fakir gitu ya. Kita ngalamin masa-masa susah, betul, sepiring berdua sama istri, ya Allah gitu ya, pasti ngalamin lah kayaknya susah, ya Allah, makan kangkung lagi itu ya Allah. Itu ya, Masya Allah, walaupun ya nambah-nambah ngantuk gitu ya, gimana, nggak ada lagi gitu yang bisa dimakan gitu. Itu pada masa-masa yang susah gitu ya, makan pagi sore enggak gitu, malam susah, ya Allah, ngalamin saat-saat itu. Ketika kita diirodahkan Allah kaya, maka itu bernilai, ya Allah. Itu yang tadinya kita nggak punya motor, tiba-tiba kita punya
Alhamdulillah dulu mah kita ngerasain kemana-mana jalan kaki atau kemana-mana naik angkot gitu ya. Sekarang mah jadi ini ya, apa bahasa jadi kenangan, naik angkot, naik bis gitu ya, naik kereta kan. Ya Allah gitu. Kenapa? Karena kita pernah ngalami yang seperti itu. Itu nilai bernilai. Kaya itu nanti ada nilainya ketika apa? Ketika kita pernah mengalami kesusahan dulu, masya Allah. Makanya senang itu akan datang setelah kita mengalami kesusahan. Banyak kalau si Kabayan itu istilahnya Sunda, orang si Kabayan kalau ngelihat apa tanjakan dia tersenyum, itu bahagia sekali. Tapi kalau ngelihat turunan gitu nangis ya gitu. Gitu ya, aneh gitu ya. Kenapa pas nemu tanjakan senang? Karena kata si Kabayan nanti setelah nanjak akan turun. Tapi ketika setelah turun nanti akan nanjak lagi. Gitu ya, seperti yang rumahnya daerahnya gitu ya. Wah, pegunungan gitu ya Allah. Itu kerasa banget, Pak. Apa yang ada belokan begitu. Belok ke atas lagi. Wah. Ya Allah. Itu makanya ketawa seperti itu. Jadi kesusahan tidak akan seterusnya kita susah, nanti suatu saat akan ada kesenangan, kemudahan. Innamal usri yusra, innamal usri yusra, itu alam nasra gitu. Dia sering baca Pak gitu ya, alam nasra. Ketika kita susah baca ya itu ya. Kata guru amalin itu ketika kita lagi kesusahan. Itu untuk diamalin supaya nambah keyakinan kita setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan, tetapi enggak seterusnya mudah, pasti nanti ada kesusahan. Senang susah Allah ciptakan seimbang gitu ya, karena Allah ciptakan di dunia ini pasangan, ada senang ada susah. Enggak seterusnya senang, pasti ada susah, enggak seterusnya susah, nanti pasti ada senangnya. Kalau senang terus gak enak Pak, betul ya, senang terus hidup gak ada variasinya gitu. Tapi kalau susah terus gitu, gak senangnya juga tidak enak. Masya Allah, seperti itu ya. Ya dua dulu insya Allah. Pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih dan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan dengan kita, masalah-masalah kita, kesusahan-kesusahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.